Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang budiman dan baik hati dimanapun Anda berada, saya selalu mendoakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki. Iya teman-teman, sampai hari ini semoga progres VTube semakin baik, dan itu yang kita harapkan. Dan juga VTube ini, sebelum kita membahas lebih jauh, artinya memberitahukan ada sesuatu kabar baik, kabar gembira buat kita kilas balik lagi sebagaimana yang kita pahami VTube terdahulu pada saat VTube 2.0. VTube 2.0 memakai sistem sebagaimana VTube ini menciptakan satu buah sistem atau satu buah, ibaratnya satu kondisi pasar yang terjadi, yang mana pasar ini tidak akan pernah berhenti dan terus berjalan. Contoh seperti kita ini diberikan pancing, alat pancing kepada VTube ini, manajemen VTube memberikan kita alat pancing dan kita mencari umpannya. Setelah kita memancing di lautan, kita mendapatkan hasil ikan. Nah, fungsi VTube di sini, hasil ikan yang tadi yang kita pancing, yang hasilnya kita dapatkan berupa ikan tadi, lalu VTube menyiapkan lagi tempat atau meja, menyiapkan tempat untuk menjual hasil pancingan tadi, sehingga terjadi pasar di situ. Yang menjualnya juga member, yang menjual ikan, member membeli kepada si pemancing tadi, lalu dia jual lagi di pasar, sehingga tercipta sebuah sistem, yaitu pasar ikan. Tugasnya VTube hanya menyiapkan tempat, meja, menyiapkan alat pancing, tetapi hasil dari alat pancing dan meja tersebut, alat pancing menghasilkan ikan dan ikan tadi dijual di pasaran, dan yang membeli pun adalah orang pasar tersebut, orang daerah sekitar tersebut, dan yang menjual pun orang daerah sekitar tersebut. Jadi di kampung yang diciptakan oleh VTube tadi hanya memberikan alat pancing dan meja, terjadilah di kampung itu satu pasar ikan, sehingga di situ terjadi transaksi-transaksi yang membantu perekonomian orang tempatan tersebut. Inilah sistem yang diciptakan oleh VTube, dan sistem ini teman-teman, ini sudah lama berlaku di negara maju. Kalau di negara maju namanya ada yang Bitcoin, ada cryptocurrency, yang mana sesama teman-teman pasar di situ bisa saling membeli seperti pasar ikan tadi. Koin mereka seperti saya ini bisa jual koin, saya juga bisa beli koin. Saya bisa beli ikan dari si alat pemancing yang memancing tadi, saya beli, lalu saya jual lagi kepada yang berada di pasar tadi. Jadi seperti itu tercipta suasana pasar yang mana pasar ini saling menguntungkan. Nah, sistem seperti ini belum ada di Indonesia, sehingga Indonesia melihat ini adalah hal yang baru, dan peraturan pun belum ada yang membahas masalah ini, sehingga peraturan yang ada dicocokkan dengan sistem VTube yang masuk ke Indonesia, sistem yang hal baru, sehingga VTube ini mau tidak mau harus mengikuti regulator yang ada di Indonesia. Nah, disinilah permasalahan teman-teman, pada saat sampai saat hari ini belum VTube on, ya karena terkendala masalah ini, sehingga terjadi maintenance lama, terus ada pembicaraan dengan investor. Karena ini manajemen VTube selalu berusaha mencari jalan bagaimana VTube ini bisa on kembali, dengan negosiasi, dengan berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan pihak investor, lobby tingkat tinggi. Ini selalu dilakukan, manajemen selalu bekerja. Intinya bagaimana ini VTube bisa kembali on dan menciptakan pasar. Karena kalau sudah tercipta pasar,
seperti ikan, pasar ikan tadi, ini akan rugi pasar itu kalau sudah alat pancingnya diambil, mejanya diambil. Kalau sudah alat pancing diambil kepada orang yang memberikan tadi, maka tidak ada bisa menghasilkan ikan lagi. Orang sudah tidak ada yang memancing lagi, sehingga ikan habis pun tidak ada jual beli lagi tercipta di pasar tersebut. Ini kendalanya. Sehingga teman-teman, kita bersabar semua dan kita dapat kabar bocoran. Semoga besok hari Senin ada kabar yang berhubungan dengan Fitup. Semoga ini kabar gembira. Insya Allah kita tidak mau mendahului, dan apa itu kita juga tidak mau mendahului. Tunggu besok hari Senin ada sesuatu yang datang kepada kita yang berhubungan dengan Fitup, yang insya Allah akan membuat kita kabar itu membuat kita bahagia. Kalaupun seumpamanya kalau besok tidak jadi, berarti kita menunggu sesempurna hasilnya baru dikeluarkan oleh manajemen Fitup. Tapi kalau besok keluar berarti apa adanya, baru nanti setelah keluar kita jelaskan. Karena kita tidak mau juga mendahului dan juga mau mendahului kabar yang ada besok. Dan kita harapkan semoga bisa terjadi seperti dulu lagi. Semoga, entah bagaimana caranya manajemen Fitup bisa mengusahakan. Yang jelas Fitup ini adalah usaha yang sudah viral di negara-negara maju, dan berhubung karena baru masuk di Indonesia, ya mau tidak mau kita mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Fitup harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Jadi wajar kalau banyak benturan, wajar kalau banyak terjadi sedikit gesekan atau terjadi hambatan-hambatan, karena memang sistem yang baru dikembangkan ini masih dipelajari. Sehingga maaf saja banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bermunculan yang mau mengikuti mirip-mirip dengan Fitup. Tetapi yang bertahan hanya Fitup saja. Yang lain rata-rata pada tumbang. Karena sistem Fitup ini adalah sistem yang menciptakan pasar, yang mana pasar itu membantu perekonomian di mana sistem itu dibuat, dan tidak akan pernah tidak akan pernah rugi kecuali seperti tadi, alat pancingnya diambil, mejanya diambil, sehingga tidak tercipta lagi, pemancing tidak menghasilkan ikan lagi. Seperti itu baru. Tapi kalau masih ada alat pancing, kalau masih ada meja, masih ada, tetap berjalan. Nah inilah kita lihat, tapi kita tidak tahu apakah seperti itu ke depannya ataukah ada cara baru, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas kita tunggu besok hari Senin teman-teman ya. Mudah-mudahan besok jadi kita dapatkan kabar yang berhubungan dengan Fitup. Jadi tetap jangan kemana-mana, kita tunggu besok. Semoga besok ada, setelah besok ada keluar yang berhubungan dengan Fitup, nanti kita jelaskan pelan-pelan. Semoga semua dapat memahami, tetap bersabar, dan jangan lupa tetap berdoa dan doakan Fitup. Itu saja mungkin teman-teman kabar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.